Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama semua jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Aman yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena di saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberi kesempatan bisa berkumpul kembali dalam acara rutin, pengajian rutin di Masjid Baitul Aman ini. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan hari ini menjadi ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan digolongkan bersama orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang pembahasan tentang kitab tasawuf, yang dimana kesempatan ini membahas tentang fadilah atau keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud ini merupakan ibadah yang sulit untuk bisa istiqomah. Apa yang dinamakan tahajud? Sebenarnya sholat tahajud ini adalah sholat sunnat mutlak yang tidak berkaitan waktu, tapi ketika sholat ini dikerjakan setelah bangun tidur di tengah malam, itu baru dinamakan tahajud. Kalau sholat malam tidak tidur sebelumnya, itu tidak dinamakan tahajud, dinamakan qiyamul lail saja, tidak dinamakan tahajud. Dinamakan tahajud ketika setelah bangun tidur, meskipun setelah sholat isya tidur sebentar, jam 8 bangun, itu sholat, itu tetap dinamakan tahajud. Pokoknya setelah tidur. Kalau sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Dan sholat tahajud ini sangat sulit ketika bisa melaksanakan secara istiqomah. Kalau tidak istiqomah mungkin banyak orang yang bisa, akan tapi ketika dikerjakan secara istiqomah itu sangat sulit. Dan ini orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah adalah orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah cerita di zaman dahulu, ada orang soleh yang istiqomah melakukan salat tahajud. Satu ketika orang ini bertemu orang pengemis, dan dalam hatinya ia berkata, andaikan orang ini tidak mengerjakan pekerjaan seperti pengemis, mencari pekerjaan yang lain mungkin lebih baik. Itu menurut kita kan satu yang benar. Akan tapi setelah punya prasangka seperti itu, malamnya tidak bangun, tidak bisa bangun salat malam, terasa berat sehingga tidak bisa bangun malam. Pagi harinya langsung ia mencari pengemis tadi, meminta maaf. Karena apa? Salat tahajud bisa istiqomah ketika hati kita itu bersih. Ketika hati kita masih kotor dengan sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan mampu melaksanakan salat tahajud secara istiqomah. Kalau jarang-jarang mungkin bisa, tapi untuk istiqomah, menjadi orang yang istiqomah dalam sholat tahajud, itu membutuhkan kebersihan hati. Orang yang bisa sholat tahajud secara istiqomah itu akan mampu melakukan itu secara istiqomah ketika hatinya bersih dari sifat-sifat tercela. Kalau masih ada sifat sombong, ada sifat dengki, ada sifat buruk prasangka sama orang lain, itu tidak akan mampu istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud
Ini adalah ketika bisa dilaksanakan secara istiqomah menjadi tanda bagi orang-orang yang soleh dan orang yang bersih hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjat, maka bangunlah kamu Muhammad dan salat malam, bihi, di sebagian malam tersebut, nafilatan lakah, sebagai ibadah sunnah, sebagai ibadah tambahan lakah bagi Muhammad. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangkitkan Muhammad, semoga Tuhanmu membangkitkan kamu Muhammad maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Artinya orang yang memang istiqomah salat tahajud, insyaallah akan mendapatkan maqam yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa minal laili fatahajjat, firman Allah ini mengomentari tentang firman Allah, wa minal laili fatahajjat aikum ba'da naumika fatahajjat, yakni bangunlah kamu Muhammad ba'da naumika, setelah tidurmu, fatahajjat, maka solatlah tahajud, solatlah sunnah. Li'anna tahajjuda la yakunu illa ba'dal qiyami minan naum, karena tahajud itu tidak dinamakan tahajud kecuali setelah bangun dari tidur. Artinya sholat itu dinamakan sholat tahajud ketika dikerjakan tengah malam setelah bangun tidur. Kalau semalam nggak tidur, itu bukan tahajud namanya. Semalam nggak tidur sama sekali, jam 2 sholat malam, itu bukan tahajud, tapi namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Yang dinamakan tahajud ketika setelah tidur baru sholat, itu namanya tahajud. Wal muradu minal ayah, yang dimaksud dari ayat tersebut qiyamul lail, yaitu sholat malam, bangun malam, wassalatu, dan sholat. Wa kanat sholatul laili faridatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sholat malam itu, sholat tahajud itu diwajibkan bagi Nabi. Ada yang mengatakan kalau sholat tahajud itu sunnah untuk kita, tapi untuk Nabi itu menjadi wajib. Kalau kita pasti diwajibkan sholat tahajud, banyak yang meninggalkan kewajiban. Wajib seperti sholat malam, wajib seperti sholat 5 waktu. Banyak yang meninggalkan karena banyak yang nggak mampu melakukan itu. Tapi ini sholat tahajud itu diwajibkan bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Wa alal ummah, dan juga itu diwajibkan pada semua ummah, fibtida'il Islam, mulai dulu di masa Islam pertama, di masa-masa Nabi itu salat tahajud itu diwajibkan bagi Nabi dan juga semua umat. Liqauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil lail, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah di tengah malam. Dulu itu sholat tahajud itu diwajibkan. Tsumma nuzilat takhfifuh, kemudian diturunkan keringanan. Firman Allah yang meringankan tentang sholat tahajud. Awalnya wajib. Fasorul wujubu mansukhun fi haqqil ummah, maka kemudian kewajiban itu dirubah bagi umat Muhammad. Artinya untuk kita itu dirubah. Awalnya wajib, itu dirubah. Mansukhun bisalawatil khamsi, dengan salat yang 5 waktu. Wa baqiya qiyamul lail alal istihbab, dan salat malam itu tetap menjadi kesunnatan, bidali qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ada ayat mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa qiyamul lail atau salat tahajud bagi kita sebagai umat Muhammad hukumnya sunnah saja.
Wa baqiyul wujub sabitan fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban itu tetap bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil firman ta'ala nafilatan lakah ai ziyadatan lakah, yang dimaksud nafilatan lakah tambahan kewajiban bagi Rasulullah. Yuridu, yang dimaksud nafilatan laka itu faridatan zaidatan ala sairil faraid, yaitu kewajiban yang ditambahkan dari kewajiban-kewajiban yang sudah ada, ini salat 5 waktu. Allati faradallahu taala, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan dulunya itu wajib bagi Nabi dan semua umat, kemudian diringankan untuk umat Muhammad menjadi sunnah, tapi bagi Nabi tetap wajib. Terus wakilah, ada pendapat lain mengatakan sharul wujub mansukhan fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban itu juga dimansuh, kewajiban itu juga dirubah dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi haqqil ummah, seperti pada hak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan wajib lagi bagi Rasulullah. Fasara qiyamul lail nafilatan lahu alaihi salatu wasallam, maka qiyamul lail atau salat tahajud tersebut menjadi sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang pendapat-pendapat tentang salat tahajud. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman dalam Al-Qur'an, nafilatan lakah wa lam yakun 'alaika. Yang menjadi alasan adalah Allah berfirman nafilatan lakah, tambahan bagimu, bukan nafilatan alaika, bukan kewajiban, bukan tambahan yang wajib bagimu. Dari ayat ini, bukan di ayat itu firmannya nafilatan lakah, bukan nafilatan alaika. Di sini kejelian dalam bahasa Arab. Nafilatan lakah dan nafilatan alaika itu beda artinya. Kalau lakah itu sebagai tambahan jadi sunnah, kalau alaik berarti kewajiban. Ini yang menjadi dalil. Al-muradu bin nafilati, yang dimaksud dengan nafilah di sini, nafilatan lakah, adalah al-fadilah. Al-fadilatu lifat, yaitu keutamaan, lifadlihi ala umatihi biwujubiha alaihi, karena keutamaannya Rasulullah bagi umatnya dengan kewajibannya salat tahajud tadi bagi Rasulullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Ibnu Abbas berkata, umiran nabiyyu alaihi salatu wasallam bi qiyamil lail. Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, yaitu tahajud. Wa kutiba alaihi, dan salat malam itu, salat tahajud itu diwajibkan bagi Rasulullah duna ummatihi, tidak pada umatnya. Rasulullah diperintahkan melaksanakan salat tahajud dan itu diwajibkan Rasulullah pada Rasulullah, tapi tidak diwajibkan bagi umatnya. Walakin sahhahal Baghawi annahu nusikha anin Nabi alaihi wasallam fardhiyat tahajud. Akan tetapi Imam Baghawi mensahihkan, menguatkan bahwasannya perintah wajib salat tahajud itu dimansuh, dirubah bagi Rasulullah SAW menjadi sunnah. Menurut Imam Baghawi, yang memang awalnya wajib kemudian dimansuh, dirubah menjadi sunat bagi Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi alaihi salatu wasalam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah pernah bersabda, salasatun alayya faridatun wa sunnatun lakum. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang menjadi kewajiban bagiku dan menjadi kesunahan bagi kalian semua sebagai umatnya. Ada 3 hal yang menjadi kewajiban bagiku dan menjadi kesunatan bagi kalian semua. Apa saja yang 3 hal tersebut? Al-witru, 1 salat witir. Salat witir itu Rasulullah wajib, untuk kita hukumnya sunnah. Yang kedua wasiwak. Siwak itu bagi Rasulullah hukumnya wajib,
tapi bagi kita hukumnya sunnah. Wa qiyamul lail, dan juga salat malam bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Itu diantara perbedaan pendapat nih. Ada yang mengatakan wajib bagi Rasulullah, ada yang mengatakan tetap sunnah. An Umar bin Khattab, diceritakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man shalla fil laili wa ahsana sholata, barang siapa yang melakukan salat sunnah di tengah malam, yakni salat tahajud, wa ahsana sholata, dan ia memperbaiki salatnya, akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya', maka Allah akan memberi kemuliaan bagi orang tersebut dengan 9 kemuliaan. Orang yang apalagi bisa istiqomah salat malam, maka kata Rasulullah, Allah akan memberi kemuliaan dengan 9 macam kemuliaan. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. 9 kemuliaan tadi, yang 5 akan diberikan oleh Allah di dunia, dan yang 4 akan diberikan di akhirat. Orang yang biasa sholat malam, biasa sholat tahajud, maka Allah akan memberi kemuliaan dengan 9 kemuliaan. Yang 5 akan diberikan oleh Allah di dunia, dan yang 4 akan diberikan di dunia. Nah, di akhirat. Yang 5 diberikan di dunia, yang 4 diberikan di akhirat. Al-khamsatul lati fid dunya, adapun yang 5 hal yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan sholat malam, yang akan diberikan di dunia, yaghfadhuhullahu minal afati, Allah akan menjaganya dari bencana, kerusakan dari segala hal. Orang yang istiqomah salat malam akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Orang yang istiqomah salat malam akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Wa yadhharu, yang kedua, wa yadhharu atharu ta'afi wajhi, dan akan nampak di wajahnya bekas-bekas ibadah kepada Allah. Artinya orang yang rutin salat malam, wajahnya itu akan bersinar, wajahnya akan bernur, punya nur, sehingga nampak bekas-bekas ibadah yang dikerjakan di tengah malam itu. Yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadihi sholihin, dan orang yang istiqomah salat malam akan disenangi oleh hati hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya orang yang istiqomah salat malam itu ketika berjumpa dengan orang soleh, maka akan nyambung hatinya, akan disenangi orang-orang soleh. Lebih-lebih kalau ke para wali, pokoknya para ulama, hatinya akan nyambung. Para ulama itu akan mengerti, orang yang khos di sisi Allah akan tahu bahwa orang ini adalah orang yang istiqomah salat malam. Ada hubungan khusus orang tersebut dengan orang-orang soleh. Wan nasi ajmain, dan juga akan disenangi oleh manusia. Dan yang keempat, wa yantiqu lisanuhu bil hikmah wa yaj'aluhu hakiman ay yarzuqul fiqha, dan lisannya, orang yang istiqomah salat malam, lisannya akan mengucapkan hal dengan hikmah, sesuatu yang mengandung hikmah. Wa yaj'aluhu hakiman ay yarzuqul fiqha, dan Allah akan memberikan kepada orang tersebut pengertian dalam urusan agama. Artinya akan mendapatkan ilmu khusus dari Allah bagi orang yang istiqomah salat malam. Ini 5 hal yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang istiqomah salat malam yang di dunia. Wal arba'atul lati fil akhirah, adapun 4 hal yang akan diberikan oleh Allah di dalam akhirat. Yuhsyaru minal qabri abyadal wajhi, ia kelak akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mukanya bersinar, mukanya berwarna putih. Orang yang istiqomah salat malam ketika nanti bangun dari kubur, wajahnya akan berwarna putih sebagai tanda orang tersebut adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, wa yusaru alaihil hisab, yang kedua fadilah yang diberikan di akhirat, wa yusaru alaihil hisab, hisabnya akan dipermudah oleh Allah. Hisab ketika orang dibangkitkan dari kubur sebelum lewat di Shiratal Mustaqim, itu ada hisab.
Dan bagi orang-orang yang istiqomah salat malam, maka hisabnya dipermudah oleh Allah. Yang ketiga, wa yamuru ala siratikal barqil khatif. Ia akan melewati siratal mustaqim karbal khatif seperti kilat yang menyambar, langsung sampai ke surga. Padahal perjalanan siratal mustaqim itu sangat mengerikan. Di dalam kitab Mirqat Syarah Sulam itu dijelaskan bahwa siratal mustaqim itu terbuat dari dari bulu mata malaikat Malik. Tajamnya lebih tajam dari pisau cukur. Nah, di situ macam-macam orang yang berjalan. Ada yang sampai ngesot, ada yang merangkak, itu tergantung amal masing-masing. Dan orang yang istiqomah salat malam melewat di siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, itu luar biasa. Artinya perjalanan itu bisa menjadi lama tergantung dari amal masing-masing. Ada yang sambil lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Itu tergantung amal kita masing-masing. Dan bagi orang yang istiqomah salat malam akan bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wa yu'ta, dan yang keempat, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi yaumal qiyamah, dan akan diberikan catatan amalnya kelak di akhirat dari arah kanan. Dan ketika catatan amal itu diberikan dari arah kanan, itu sebagai pertanda bahwa orang tersebut termasuk kelompok orang-orang yang selamat. Karena nanti catatan amal itu ada yang diberikan dari depan, dari kanan, dari kiri dan belakang. Dan orang yang dari depan dan dari kanan adalah kelompok orang-orang yang selamat. Ketika catatan amal itu diberikan dari kiri dan belakang, itu pertanda orang itu akan sulit hisabnya. Nah, dan orang itu sudah menjadi tanda. Ketika catatan amal itu diberikan dari arah kanan dan dari depan, itu menjadi isyarah, menjadi pertanda bahwa orang itu termasuk kelompok orang yang selamat. Tetapi ketika catatan amal kita di dunia ini diberikan dari arah kiri apalagi dari belakang, yaitu menjadi pertanda bahwa kita termasuk kelompok orang yang sulit hisabnya, prosesnya akan berat. Maka proses di akhirat itu sangat luar biasa. Makanya kalau hisab itu, kalau hidup di dunia itu biasanya pinginnya kaya. Kalau masih di dunia semua ingin kaya. Tapi ketika nanti proses di akhirat, orang yang kaya itu menyesal. Kenapa? Karena prosesnya berat. Bukan berarti menyesal, kayak prosesnya lama. Prosesnya lama. Nah, itu makanya kalau di dunia pingin kaya, tapi di akhirat pingin miskin. Repot. Karena orang miskin di akhirat itu prosesnya sebentar. Terus apa yang mau diproses, hartanya nggak ada. Makanya ada cerita seorang anak yang protes ke ibunya, "Bu, kenapa kita ini diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang miskin, sedangkan tetangga kita semua kaya sehingga bisa membeli apa yang diinginkan?" Ibunya menjawab dengan santai, "Nak, kita hidup di dunia ini seperti orang yang masuk minimarket." Gimana kalau masuk minimarket? Kalau masuk ke atau supermarket. Kalau kita masuk ke supermarket, di dalam supermarket kita nggak ngambil apa-apa, nanti di kasir kita tidak akan dicegat. Oh, nggak ngambil apa-apa, apa yang mau dicegat? Nggak ada proses di kasir. Hisab itu kasir, bilang. Kalau kita di supermarket nggak ngambil sesuatu di supermarket, ketika keluar nggak ada proses di kasir itu, karena nggak ngambil apa-apa. Tapi kalau ketika kita masuk supermarket banyak yang kita bawa, tunggu, jangan keluar dulu, diproses di kasirnya, dihitung dulu. Nah, itu proses di akhir seperti itu. Kalau orang itu miskin, apanya yang mau diproses? Oh, nggak ada yang mau diproses, ya langsung masuk. Kalau kita memang orang soleh, langsung nggak ada proses, langsung ke surga. Tapi meskipun orang kaya, kalau memang soleh tetap ke surga, tapi prosesnya agak panjang gitu loh. Tetap ke surga. Kalau kita menjadi orang soleh, prosesnya agak panjang, tapi tetap ke surga. Artinya kita punya harta kita gunakan untuk kebaikan. Itu akan mendukung kita di surga, bakat kita. Tapi prosesnya lama, karena semua akan diproses. Maka ada cerita ini. Cerita ada orang kaya yang takut ketika akan meninggal, sehingga membuat woro-woro
atau sayembara, barang siapa yang mau menemani saya dalam kuburan selama 40 hari, saya akan kasihkan separuh harta saya. Orang kaya itu, tapi matinya takut, untuk mati sendirian di kubur takut, sehingga membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemani saya di kuburan selama 40 hari, saya kasihkan separuh harta saya. Dan sayembara itu yang pertama kali diberikan kepada semua anak-anaknya. Nggak ada yang berani, anak-anaknya nggak ada yang mau untuk menemani di kuburan selama 40 hari. Akhirnya karena anak-anak saudara dan anak-anaknya nggak ada yang mau, sayembara itu diumumkan di luar. Terus ada orang yang miskin, pekerjaannya itu mencari kayu. Tapi cerita ini bukan berarti kita harus jadi orang miskin, nggak boleh seperti itu. Tapi ini menjelaskan tentang proses beratnya proses di akhirat. Kalau semua orang Islam miskin, masjid nggak jadi nanti. Yang penting ini cerita ini bukan berarti kita memberi motivasi harus miskin, enggak. Cerita ini menceritakan tentang beratnya proses di akhirat. Ada orang yang miskin yang punya pekerjaannya mencari kayu bakar. Ia hanya punya satu kapak. Mendengar woro-woro ini langsung datang. Saya sanggup. Kalau memang janjinya separuh hartanya diberikan pada orang yang mau, saya sanggup. Akhirnya karena orang kaya, kuburannya itu disiapkan setelah meninggal, dibangun dengan sedemikian rupa sehingga ada pintu untuk masuk ke kuburannya. Setelah masuk ke kuburan, datang malaikat Munkar Nakir. Dikiranya oleh orang miskin ini yang hanya punya kapak itu akan bertanya ke orang kaya ini. Ternyata yang ditanyakan pertama itu malah yang miskin ini oleh malaikat Munkar Nakir. Sehingga pertanyaan itu, yang punya kapak itu selama 40 hari nggak selesai pertanyaan tentang kapak satu ini. Dapat dari mana, digunakan untuk apa. Akhirnya setelah 40 hari keluar, lari dari tempat itu. Sudah, saya nggak mau harta, sudah ambil sekalian semua. Wong saya punya kapak satu, prosesnya kayak gini, apalagi harta saya banyak. Saking ruwetnya proses di akhirat, hanya kapak satu di 40 hari nggak selesai pertanyaan mereka Munkar Nakir itu. Itu menunjukkan beratnya proses di akhirat. Artinya ini sebagai motivasi kita agar kita itu rajin ibadah. Artinya meskipun berat, kalau selamat ya alhamdulillah kan gitu. Takutnya nggak selamat. Nah, ini bukan berarti kita beri motivasi untuk miskin, enggak. Orang Islam itu harus kaya karena untuk mendukung perjuangan. Nah, kalau nggak ada yang kaya, masjid nggak jadi, madrasah nggak jadi, pondok pesantren nggak jadi. Harus ada yang kaya. Tapi ini menjelaskan tentang proses di akhirat, beratnya proses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bagi orang-orang yang istiqomah salat malam, salat tahajud, akan diringankan prosesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi alaihi salatu wasalam, diriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, lailatan asra bi ila samai, ketika suatu malam saya melaksanakan Isra Mi'raj, naik ke atas langit. Ausani Rabbi bi khamsati asya, Allah memberi nasihat kepadaku dengan 5 hal. Kata Rasulullah, ketika saya sedang melaksanakan Isra Mi'raj, Allah memberi nasihat kepadaku dengan 5 hal. Faqala, Allah berfirman, kata Rasulullah, nasihat pesan dari Allah, la ta'allaq qalbuka bid dunya fa inni lam akhluqha laka. Pesan yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, la ta'allaq qalbuka bid dunya fa inni lam akhluqha laka. Hatimu Muhammad jangan pernah ta'alluq, jangan pernah bergantung kepada urusan dunia. Fa inni lam akhluqha laka, karena aku tidak menciptakan dunia itu untukmu. Nasihat pertama dari Rasulullah, jangan sampai hatimu berta'alluq, hatimu bergantung dengan urusan dunia, karena aku tidak menciptakanmu untuk dalam urusan dunia. Allah mengutus Rasulullah untuk memberi hidayah ke jalan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Waj'al mahabbataka, dan jadikanlah cintamu hanya kepadaku.
fa inna masyirakum ilayya, karena tempat kembalimu itu kepadaku. Pesan Rasulullah kepada Nabi ini juga menjadi nasihat bagi kita. Ini berarti bukan hanya khusus kepada Nabi. Kita juga sebenarnya diberi nasihat jangan sampai hati kita itu bertakluk ke urusan dunia. Bukan berarti tidak punya harta. Yang dilarang itu dalam agama cinta dunia. Kalau cinta dunia itu untuk digunakan ke ibadah itu sulit, berat. Makanya ada kata pepatah mengatakan dunia itu jangan taruh di hati tapi taruh di tangan. Ketika urusan dunia itu ditaruh dalam hati, maka sulit digunakan untuk ibadah. Bersedekah sulit. Pokoknya untuk urusan kebaikan itu sulit ketika dunia itu ditaruh dalam hati. Tapi ketika urusan dunia itu taruh di tangan, hati yang ngatur, maka akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang dilarang itu cinta dunia, bukan punya harta. Kalau punya harta silahkan, tapi jangan sampai hati ini bertakluk cinta ke urusan dunia. Contohnya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang yang kaya raya, tapi hatinya zuhud. Zuhud tidak tergantung urusan dunia. Zuhud itu takrifnya az-zuhdu farihul qalbi anid dunya la farihul yadi anid dunya. Yang dinamakan zuhud itu kosongnya hati dari urusan dunia, bukan kosongnya tangan dari harta. Artinya yang dinamakan orang zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tapi hatinya tidak tergantung pada urusan harta, urusan dunia. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu meskipun kaya raya, tapi hatinya kosong dari urusan dunia, sehingga bisa mengatur urusan dunia. Kalau ada ulama tasawuf mengisyaratkan ukuran cinta seseorang kepada urusan harta itu ibaratkan duri. Harta itu ibaratkan duri. Kalau duri itu nancap ke kulit kita, ketika dicabut itu sakitnya. Ketika proses cabut itu tergantung dalamnya duri itu masuk ke kulit kita. Duri kalau nancap ke kulit kita, kalau nancapnya sedikit, ketika dicabut nggak sakit, apalagi nggak nyentuh, hanya di luar saja. Ketika dicabut nggak terasa. Itu bukti hati kita tidak, dunia itu tidak nancap ke dalam hati. Tapi ketika duri itu nancapnya dalam ke daging kita, ketika dicabut itu sangat sakit. Begitu juga urusan harta. Ketika harta itu nancapnya dalam ke hati kita, ketika oleh Allah nanti diambil, itu apa? Kagetnya itu luar biasa. Lah itu karena dalam. Ya, seumpama kan semua itu ketika harta itu diambil oleh Allah karena milik Allah. Harta itu adalah titipan. Ketika diambil oleh yang punya, ketika terlalu dalam nancapnya ke hati kita, maka kagetnya luar biasa. Karena dalam. Tapi ketika duri itu atau harta itu tidak nancap ke hati kita, maka ketika diambil oleh Allah nggak akan terasa. Itu ukuran cinta kita dalam urusan harta. Kalau harta itu nggak nancap ke hati, kapan saja diambil oleh Allah nggak akan pernah terasa. Kalau yang ibarat yang contoh yang paling sederhana, kita punya harta itu ibaratkan tukang parkir. Ya. Profesi kita dalam urusan dunia ini, ketika kita dititipkan oleh Allah harta itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun mobilnya banyak, ada macam-macam mobil, tapi nggak pernah sombong dengan mobil yang ada. Ada Innova, ada Alphard, semua nggak sombong, karena merasa bahwa itu bukan miliknya, itu adalah titipan. Dan kapan saja mau diambil oleh pemiliknya nggak pernah marah, nggak pernah kaget. Hanya titipan tukang parkir. Tapi ketika orang itu merasa harta itu miliknya, bukan titipan dari Allah, bukan amanah dari Allah, ketika diambil oleh Allah, itu akan terasa menyakitkan. Itu proses atau perumpamaan harta ke hati kita. Makanya di sini Rasulullah dipesan oleh Allah, jadikanlah cintamu hanya kepadaku, karena tempat kembalimu adalah kepadaku. Yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah, dan bersungguh-sungguhlah kamu berusaha dalam mencapai surga. Artinya berusaha melakukan amal yang bisa menyebabkan engkau masuk surga. Jangan nyantai-nyantai dalam urusan, harus berusaha untuk bisa mendapatkan surga Allah.
Wa kun aisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Dan yang keempat kata Allah, kun aisan minal khalqi, kamu tidak boleh berharap, terlalu banyak berharap. Aisan itu putus asa, putus artinya. Kamu harus tidak banyak berharap dari makhluk, fa innahu laisa fi aidihim syai'un, karena makhluk itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Kemampuan tidak punya kemampuan ketika tidak diberikan oleh Allah. Kekuasaan tidak akan punya kekuasaan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Artinya kita hati kita harus bergantung kepada Allah, karena semua makhluk tidak mempunyai apapun. Apa yang dimiliki adalah pemberian dari Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, pesan dari Allah kepada Rasulullah ketika beliau Mi'raj, wadum ala tahajjudi fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Wadum, dan laksanakan terus menerus alat tahajud, salat tahajud, salat malam, fa innan nusrata ma'a qiyamil lail, karena sesungguhnya pertolongan dari Allah itu terletak pada salat malam. Artinya ketika kita menginginkan hajat besar atau keinginan besar, lakukan salat malam. Di situ kita mengadu kepada Allah, di situ akan ada pertolongan. Ini pesan dari Allah. Dum, laksanakan terus menerus salat malam, fa innan nusrata ma'a qiyamil lail, karena pertolongan Allah itu berada pada ketika salat malam. Di situ ibaratkan telepon lagi nggak sibuk nanya. Kalau siang itu sibuk, servernya penuh. Tapi kalau tengah malam banyak orang tidur, itu nggak sibuk. Jadi ibaratkan telepon langsung masuk. Itu perumpamaan. Kalau salat malam itu ibaratkan telepon lagi nggak sibuk. Kalau siang lagi sibuk, kadang gangguan. Tapi kalau malam, kalau tengah malam, itu server kosong, banyak orang yang tidur dalam ibadah. Dari situ cepat diijabah oleh Allah SWT. Semoga kita semua, ini masih panjang pembahasan ini, termasuk dari orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa melaksanakan sholat malam. Meskipun mungkin kita nggak bisa istiqomah, karena untuk istiqomah itu sangat sulit. Harus membutuhkan hati yang bersih bisa istiqomah. Tapi kita harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa melaksanakan sholat malam semampu kita. Karena dengan melakukan sholat malam, insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah termasuk dari hamba-hamba Allah yang soleh. Karena dijelaskan, ada yang mengatakan, dum qiyamil fa innahu da'us sholihin. Laksanakan sholat malam, istiqomahkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah da'us sholihin, kebiasaan atau kerutinan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kalau kita ingin dikumpulkan dengan orang soleh, maka laksanakan apa yang dilakukan mereka, yaitu biasa sholat malam. Itu memang rutinitas dari orang soleh, itu sholat malam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum Isya mungkin ada sedikit pertanyaan.